Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, dan kita mau berkata, Tuhan, tidak akan pernah lelah kami melayani-Mu. Tidak akan pernah lelah kami mau menyembah, memuji Engkau, Tuhan, sumber segala-galanya di hidup kami. Bahkan Engkau sumber nafas kami, sumber kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami terus mau berkata, Tuhan baik buat kami, Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau membawa pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Kami mau membawa hidup kami bagi Tuhan. Biarlah kami terus boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bawa kami terus untuk menjadi penyembah di dalam Engkau, Tuhan. Harapan kami hanya di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus, Engkau harapan di hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, kami percaya, kami aman Tuhan, hanya di dalam-Mu, Yesus. Harapan kami dalam tangan-Mu. Oh, mari lebih lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam
Biar kita mau berkata, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya rahmat-Mu, Kau sumber pengharapan. Sebab itu Tuhan, kami hanya mau dekat dengan Engkau. Kami mau terus hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, terus sentuh hati kami, bawa hidup kami Tuhan untuk terus ada di dalam perkenanan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengubah sikap hati kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar Engkau Bapa yang membawa kami dari sehari ke sehari masuk di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan. Ubah sikap hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
mau katakan pada Tuhan menjadi doa kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Yesus. Biar kami terus membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati ya Bapa. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau satu-satunya kekuatan di hidup kami. Bahwa kami terus ada di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. terima kasih Tuhan, tak pernah berhenti kasih setia-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau datang memberi hidup kami Tuhan sebagai penyembahan, sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami penyembah-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan pada Tuhan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Di mata-Mu Segenap hidup kami. segenap hidupku Yes Lord. persembahkan. Mari sekali lagi saudara, dengan sungguh kita persembahkan hidup, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami datang membawa persembahan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi setiap kami Bapa. Terutama malam ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami membuka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan kesaksian terlebih dahulu ya. Mengapa saudara kita belum mendengarkan kesaksian? Karena kesaksian itu menambah iman kita kepada Tuhan. Selamat malam, Shalom Ibu Debbie, saya mau beri kesaksian. Bulan lalu saya juga ada kesaksian anak saya yang masih dalam kandungan 8 bulan. Didiagnosa oleh dokter ada kelainan jantung. Saya dan suami berdoa Bu siang dan malam agar anak kami lahir sempurna. Bahkan tidak kurang suatu apapun. Tanggal 13 April 2021 dini hari jam 2 pagi anak saya telah lahir. Sehat, yang dibilang dokter bayi ini ada kelainan jantung, lahir tidak akan bisa menangis dan biru-biru. Ternyata itu semua tidak terjadi. Anak saya begitu lahir nangis kencang sekali dan tidak ada biru-biru. Tapi oleh tim dokter anak saya tetap harus langsung dibawa ke NICU ya, yaitu ruang periksa, sehingga bahkan sejak dilahirkan saya belum bisa melihat anak saya sampai hari yang keempat. Setelah diperiksa oleh dokter jantung anak saya tidak ditemukan sama sekali kelainan jantung. Saya percaya Tuhan Yesus telah mengganti jantung anak saya dengan yang baru, seperti doa saya dan suami.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih juga Ibu Debbie yang selalu mengajarkan bahwa kita harus berdoa sendiri agar kita mengalami Tuhan. Puji Tuhan ya. Kesaksian yang luar biasa saudara ya, karena dokter perkirakan anaknya mengalami kelainan jantung. Bahkan diperkirakan kalau lahir pasti tidak bisa menangis dan berwarna biru. Tapi suami istri ini terus berdoa memohon anugerah Tuhan. Bahkan mereka menumpangkan tangan atas bayi ini agar Tuhan menyembuhkan, bahkan memberikan jantung yang baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan benar setelah bayi mereka lahir ternyata bayi mereka menangis sangat kencang, bahkan tidak ada tanda biru satupun. Ketika diperiksa kembali oleh dokter, jantungnya sehat, normal, tidak ada kelainan sedikit pun. Apa yang Tuhan buat itu indah ya, karena itu tetaplah percaya dan beriman. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Ibu. Kesaksiannya sangat memberkati, dan biarlah anaknya terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Iya, saya ingin bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi akan mujizat Tuhan di dalam hidup saya. Dari awal tahun yang lalu saya berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan hubungan saya dengan anak perempuan saya yang sudah 1,5 tahun tidak berbicara pada saya hanya karena salah paham. Setiap acara mesbah doa saya selalu membawa anak dan mantu saya sambil mengangkat foto mereka pada Tuhan sambil menangis minta belas kasihan. Sampai pada tanggal 11 April, hari itu ulang tahun anak saya. Pagi saya coba mengucapkan selamat ulang tahun, dan puji Tuhan anak saya menjawab telepon saya. Yang berarti anak saya sudah sadar dan mau berbicara kembali dengan saya. Saat saya sudah telepon, saya baru menangis terharu, tidak ada kata-kata. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan hanya syukur kepada Tuhan. Itu yang bisa saya ucapkan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk saya bisa bertemu. Sebab sekarang masih pandemi karena anak saya ada di Jakarta. Saya yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada satu kesaksian lagi yang ingin saya sampaikan. Saya satu kali jatuh dari motor. Mata kaki sebelah kiri saya, tepatnya di tulang pinggul. Saya setelah dironsen ternyata tulangnya nyengsol. Ya, apa itu nyengsol ya saudara? Bergeser ya, nyengsol. Ya, jadi tulangnya pinggul bergeser. Akhirnya berobat ke dokter berkali-kali tetapi tidak sembuh. Lalu saya disuruh terapi. Tapi saya tidak mau karena sedang COVID ya, pandemi. Jadi saya hanya putuskan untuk berdoa pada Tuhan. Saat beberapa waktu yang lalu Ibu Debbie mengatakan pegang di bagian mana yang sakit. Saya melakukan dan saya mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus saya pasti sembuh. Dan puji Tuhan Bu, sekarang saya sudah disembuhkan, tidak sakit lagi. Wow, puji Tuhan ya. Bayangkan Tuhan sanggup menyembuhkan tulang yang bergeser. Tadinya saya nggak kuat untuk duduk lama-lama, ya sakit sekali, jalan pun sakit. Sekarang puji Tuhan saya sudah sembuh. Terima kasih Bu Debbie untuk doa firman Tuhan yang selalu saya ikuti setiap malam dan menambah iman serta kekuatan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. God bless you. Puji Tuhan ya saudara, kesaksian yang luar biasa. Kita bayangkan ya, untuk tulang yang bergeser itu coba kalau dioperasi kita harus mengeluarkan dana berapa. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ketika kita berharap. Kesaksian ibu ini dari awal tahun lalu dia rindu berdamai dengan anaknya dan menantunya.
yang marah akibat salah paham dan tidak mau berbicara. Saudara, itulah yang Alkitab bilang, ya kalau kita ini punya musuh atau ada orang yang memusuhi kita, berdoalah supaya ada perdamaian yang terjadi. Ya saya juga berdoa, ya janganlah kita sebagai anak ya sampai kepahitan kepada orang tua. Bagaimanapun juga orang tua itu yang melahirkan kita. Buat para anak-anak muda atau anak-anak yang mendengarkan ini, ya jangan kalau sampai orang tua, bayangkan ibu ini berdoa mengangkat foto anak dan mantunya di hadapan Tuhan setiap mesbah doa, meminta supaya Tuhan menjamah hati mereka. Saudara, ya mari kita sebagai anak-anak ya jangan menaruh dendam. Sesalah apapun orang tua kita, mereka tetaplah orang tua yang melahirkan kita. Kita berhutang nyawa juga kepada orang tua. Ya, dan kepada orang tua ya biarlah tetap bijaksana dan bersabar. Ya, apa yang disaksikan ibu ini ya luar biasa. Setiap mesbah doa dia mengangkat foto anak dan mantunya di hadapan Tuhan, agar Tuhan menjamah hati mereka supaya boleh kembali berbicara dengan dia. Apapun salah, kita tidak boleh marah kepada orang. Jangankan pada orang tua, kepada orang lain pun jangan marah sampai berlebihan ya saudara, karena Tuhan tidak menghendaki kita ini hidup di dalam kepahitan. Biarlah senantiasa ada damai sejahtera dalam hidup kita. Yang bermusuhan berdamailah. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita hidup. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Yeremia pasal 52. Kita lanjutkan yang kemarin saudara tentang kejatuhan Yerusalem. Ya, kita tahu bersama Tuhan berkata akhirnya Sedekia dikejar ketika dia hendak melarikan diri, dikejar oleh ya pasukan Nebukadnezar ya yang akan menyergap mereka di bawah pimpinan Nebuzaradan. Dan hanya orang-orang miskin yang ditinggalkan di Yerusalem untuk membangun kebun-kebun anggur ya menjadi peladang agar tetap bisa menghasilkan. Bahkan yang kemarin kita sudah baca, akhirnya bait suci dibakar. Ya, bahkan tiang-tiang tembaga di rumah Tuhan ya dan kereta penopang laut tembaga yang ada di rumah dipecahkan oleh orang Kasdim. Dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Ketika kemuliaan Tuhan hilang dari rumah Tuhan, maka semuanya saudara ya dijarah sehingga tidak ada lagi kemuliaan di sana. Ayat yang ke-18 berkata, sekarang kita ada di ayat yang ke-18. Ya, kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Ini adalah perkakas-perkakas yang dikuduskan, yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di rumah Tuhan, di bait suci, dijarah, dirampas, diambil oleh mereka. Kata firman Tuhan ayat 19, juga pasu-pasu, ya, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, ya, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan dan piala-piala. Baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Ya, semua yang dari emas, peralatan-peralatan, cawan-cawan di dalam rumah Allah diambil. Pada waktu itu bangsa Israel, Yehuda dan Yerusalem menganggap itu adalah bait suci, tapi mereka lupa. Gedung itu akan menjadi bait suci rumah Tuhan ketika masih ada Tuhan tinggal di dalamnya. Ketika orang masih menghormati hadirat Tuhan, tetapi ketika manusia sudah tidak menghormati hadirat Tuhan, bahkan gereja semegah apapun hanya akan menjadi gedung yang tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Tidak ada kemuliaan, buat apa? Mari kita sungguh-sungguh bergumul hari-hari ini agar gereja secara gedung tetap menghormati hadirat Tuhan di dalamnya. Tuhanlah yang ditinggikan, diagungkan. Ya, agar kita tidak seenaknya saudara. Bahkan saya mau sampaikan juga buat orang Kristen di sini. Ya, nanti kalau gereja sudah dibuka, kalau beribadah pakailah pakaian yang sopan untuk beribadah. Jangan pakai yang kebuka-kebuka, itu juga tanda kita menghormati hadirat Tuhan.
Ya, kita ke gereja pakai baju udah yang tidak pantas ya, sehingga itu rasanya kok seperti apa orang lain. Saudara pergi beribadah semuanya tertutup, pakai kerudung, bajunya panjang, kita mau pergi ibadah sudah ya. Bayangkan sampai kuntilanak bilang lebih kudus saya daripada itu orang Kristen. Ya, gereja bukanlah tempat kita show, ya melihatkan pakaian kita, tetapi kita menghormati. Kita lihat di sini ketika kemuliaan Tuhan sudah beralih dari bait suci, dirampas, dibakar, ya hanya menjadi gedung yang sudah tidak ada apa-apanya, bahkan peralatannya semua diambil, dijara, dibawa ke kuil-kuil di Babel untuk penyembahan di dewa-dewa mereka. Jangan sampai kemuliaan Tuhan beralih dari rumah Tuhan. Kita juga yang sebagai rumah Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah yang hidup. Tubuh adalah untuk Tuhan, bukan untuk kenajisan, bukan untuk percabulan, bukan untuk kecemaran. Mari kita menyadari ketika kita menyerahkan tubuh kita ini kepada dosa, kenajisan, pahitan, dan segala hal yang tidak berkenan, maka itu artinya sama dengan kita menginjak-injak pelataran dan bait suci Tuhan. Jangan saudara, ya tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita. Mari kita kuduskan agar jangan terjadi seperti yang dialami oleh Yerusalem, bait Allah dihancurkan. Ayat 20, adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan tiada tertimbang tembaga ya segala perkakas ini. Ayat 21, adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalamnya. 22. Ya, ayat 22 berkata, di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 15 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga mengenai buah delima. 23. Ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Ayat 24. Saudara, ya ini adalah tanggal. Ya, jadi kalau kita melihat di sini ya dalam bahasa Ibrani dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu adalah dari kalender lunar Ibrani kuno ya. Ini adalah tanggal 17 Agustus 586 sebelum Masehi. Lihat juga catatan tentang ya pasal 52 ayat 4a. Pembuangan pada tahun yang ke-7 pemerintahan Nebukadnezar ini jatuh pada tahun 597 sebelum Masehi. Ya, pembuangan tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Ayat 24, lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Ya, ditangkap semua saudara yang penjaga di bait Allah ya. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. 25. Dari kota itu ditangkap seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara. Dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Semua ditangkap saudara ya. 26. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla.
27. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Ayat 28. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan. Dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Di bawah saudara ya, itu 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 Nebukadnezar, ya zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem, ya. Iya, ayat 30. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda. Jadi seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Ya, ayat 31 sekarang Yoyakin dikasihani, ya. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Jadi saudara, Raja Babel menunjukkan kebaikan kepada Yoyakin ya pada tahun 561 sebelum Masehi. Yoyakin itu dibebaskan dari penjara dan diizinkan untuk makan bersama raja. Allah terus menunjukkan kebaikannya kepada keturunan Raja Daud, bahkan dalam pembuangan sekalipun ya Tuhan masih menunjukkan kemurahannya. Mungkin dia bertobat dalam penjara ya saudara, makanya dikasihi Tuhan. Ayat 32. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Oh, dikasih kedudukan saudara. Bahkan lebih tinggi loh dari kedudukan ya raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Ayat 33. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. 34. Dan tentang belanjaannya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai ia matinya. Malah dikasih belanja loh saudara ya. Dikasih uang setiap hari apa yang dia perlu dibelanjakan. Sampai pada matinya Yoyakin mendapat ya kasih karunia Tuhan. Di mata dunia Yeremia kelihatan sama sekali tidak sukses. Ya, dia tidak mempunyai uang, keluarga atau teman. Nabi Yeremia ya. Dia menubuatkan kehancuran bagi bangsa itu, ibu kotanya dan bait suci, tetapi para pemimpin politik dan agama tidak menerima atau mengikuti nasihatnya. Tidak ada kelompok orang yang menyukai ya atau mendengarkan Yeremia pada waktu itu. Akan tetapi ya kalau menoleh ke belakang kita melihat bahwa dia dengan sukses menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepadanya. Keberhasilan jangan pernah diukur dengan popularitas, ketenaran atau kekayaan ya karena semua hal itu hanya ukuran sementara saja. Raja Sedekia misalnya, dia kehilangan segala-galanya karena tidak mau bertobat. Ya sesuatu ya karena mengejar tujuan-tujuan mementingkan diri sendiri. Allah mengukur kesuksesan kita dengan ukuran ketaatan, kesetiaan dan kebenaran. Jika Anda dengan setia melakukan tugas yang Allah berikan kepada Anda, maka Anda berhasil di matanya. Jadi ukuran kesuksesan kita mengikut Tuhan bukan kekayaan. Ukuran kesuksesan kita di mata Tuhan bukan kesuksesan secara duniawi, tetapi ukuran kesuksesan kita di mata Tuhan yaitu ketaatan, hidup dalam kebenaran, di dalam menjalankan semua apa yang Tuhan suruh. Jika kita taat, maka kita disebutkan berhasil di hadapan Tuhan. Mari kita mau terus setia kepada Tuhan saudara, ya kita mau terus setia kepada segala perintahnya agar kita ini boleh berkenan di hadapannya. Kenapa? Karena penyembahan itu bukan hanya sekedar lagu atau harta yang kita berikan, tapi penyembahan adalah sikap hati dan hidup kita di hadapan Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan, bawa hidupmu sebagai penyembahan di hadapannya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Bapa, yang hidup dalam pertobatan. Dalam rumah tangga, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Suami-suami diberkati menjadi imam yang benar, yang membawa istri anak-anak dalam pertobatan. Istri-istri menjadi istri yang takut akan Tuhan, jadi penolong. Anak-anak hidup di dalam ketaatan. Ini kerinduan kami Tuhan, agar kami dan seisi rumah kami menyenangkan Tuhan. Berkati Bapa, bahkan studi anak-anak kami, masa depan mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Kami juga terus menyerahkan keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka. Para single parent Tuhan juga menyertai, berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah memberikan kami pencobaan melebihi kekuatan kami. Bahkan untuk setiap mereka yang sedang mengikuti mesbah doa malam ini, yang sedang ada di dalam keadaan yang sakit, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami memohon kesembuhan Bapa. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau sakit ini terjadi akibat kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami meletakkan tangan di bagian yang sakit dalam nama Yesus, jamahan Tuhan boleh terjadi. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, jikalau Tuhan yang menyertai, jikalau Tuhan yang memberkati, maka kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami terus juga berdoa, menyerahkan segala keinginan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kami, biar Tuhan Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja. Engkau memberikan kelepasan dari segala dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Siap mereka yang sedang terlilit hutang piutang, Tuhan Engkau sanggup melakukan ketika kami mau bertobat hidup sungguh-sungguh dalam jalan-Mu. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan Engkau menjadi Tuhan yang mencukupi ketika kami mengandalkan Engkau. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang merindukan punya keturunan, punya anak dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Bukakan setiap kandungan yang tertutup agar kami boleh memiliki keturunan ilahi. Tuhan memberkati juga bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, atas Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah anugerah-Mu ada atas hidup mereka dan mereka boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bagi kepentingan bangsa ini kami juga terus berdoa TNI Polri ada dalam satu kesatuan karena Tuhan yang menyertai bangsa ini. Tuhan dijauhkan dari segala kerusuhan, kekacauan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali. Bahkan kami percaya tidak ada kematian massal karena COVID. Berkati para tim medis, perawat, dokter, semua yang ada yang turut bekerja dalam menangani COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, bahkan kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami juga terus berdoa Bapa, menyerahkan semua bangsa-bangsa dalam kendali Tuhan. 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah, Engkau pegang kendali Tuhan. Penjagaan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah dalam kehidupan-Mu, diberkatilah Engkau dalam kesehatan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan mesbah doa ini agar semakin banyak orang yang juga boleh mengalami berkat Tuhan. Shalom dan Immanuel.